kuno di dunia. Ini landasan dasar kebudayaan dan ritual. Baik itu penyembuhan dan lain-lain, ini adalah ritual. Dalam bahasa kita ada namanya hadarah ya, kebudayaan. Hadarah. Islam juga punya hadarah. Tapi ini bukan hadarah kita. Hadrah. Peradaban. Islam juga punya peradaban, ya. Akan menimbulkan efek placebo. Tahu ini placebo? Apa? Kebohongan, betul sekali. Efeknya apa? Bohong. Islam boleh nggak bohong? Nggak boleh. Bapak umurnya berapa? Enggak, 25 Pak. Bohong nggak boleh jualan. Nggak boleh. Haram. Nggak boleh sih. Untuk melakukan jualan kita lalu kita berbohong. Ini teknik placebo ini. Teknik kebohongan. Wah, ibu tampak cantik sekali. Sudah berapa kali pakai? 3 kali. Wah, bohong ini. Ya, hati-hati kalau jualan ya. Ini yang jualan tuh yang baik tuh di depan itu, ngomong aja enggak, mau laku-laku enggak, ya sudah. Ini jualan bagus ini. Dibeli dong, dibeli. Enggak ada bilang, wah ini bagus nih, ini edisi terakhir, enggak ada lagi tempat lain, murah, diskon. Nah, ini hati-hati. Hati-hati sekali. Placebo, penuh dengan kebohongan. Masya Allah. Aduh. Ada? Oh, ada ya? Oh. Nah, abad ke-18 mulai abad modern daripada proses placebo yang Mesir kuno. Dengan kebudayaan, dengan ritual, sihir-sihir berubah menjadi sebuah pendidikan. Saintis, keilmuan. Mulailah dirubah. Jadi mereka terus akan berubah. Nanti kalau kita hantam lagi ini, berubah lagi. Nanti kita hantam lagi, berubah lagi. Pokoknya terus berubah. Isinya itu juga. Nah, ya. Nah, ini sejarahnya. Anda perhatikan baik-baik. Nggak nampak ya? Syukur alhamdulillah. Ya, jadi lihatnya ke saya saja. Nampak ya? Nah, itu dari 1500 tahun yang lalu sampai 1900 itu semuanya diisi oleh ilmuwan kafir. Jelas, jangan non muslim, jangan sok-sok lemah ya, non muslim. Ilmuwan kafir. Ilmunya kafir semua. Datang kita sok islamisasi, ya Allah saya, ya Allah. Gimana ceritanya? Pingin kita tahfiz, bosnya siapa? Kafir. Ingin kita energi Ka'bah, istrinya orang kafir. Nauzubillah, subhanallah. Kita pertegas lagi sedikit lagi. Tuh, tokoh-tokoh nggak ada Muhammad Iqbal Al-Ansari, nggak ada di situ. Nggak ada. Nggak ada. Ini orang Katolik, orang Yahudi, semua yang berkumpul di situ. Inilah barometer kita. Lalu kita mau coba Islam, astagfirullah. Nggak ada Muhammad Ibnu Qayyim Al-Zawji, nggak ada di situ. Saya mau bertanya, kenapa? Pak, kita kembali sedikit ya. Nah, pada masa 1500 tahun yang lalu, apakah Islam sudah ada? Sudah ada? Sudah ada? Nggak semua jawab. Sudah ada? Jangan ada yang tidur ya. Ini penting sekali ini. Ya. Dari 1500 tahun sampai 1900 itu semuanya edisinya adalah orang-orang kafir. Apakah Islam tidak melirik ilmu ini tahun itu? Melirik tapi nggak perlu. Nggak perlu. Islam lagi masa kejayaannya dengan teknologi kesehatannya. Melirik? Enggak. Datang kita, Islam nggak melirik, padahal mereka orang-orang hebat, orang-orang dahsyat keilmuannya. Nggak mungkin kalau ini penting tidak dilirik.
1.500 tahun yang lalu bekam sudah ada. Sudah ada. Pasal mana-mana Islam juga ada bekam. Ada. Dilirik nggak? Lirik ilmunya, tapi beda model. Mereka dengan kop kering, kita dengan sarta, pengeluaran darah. Artinya keilmuan ini sudah ada, Islam ada, tapi tidak dilirik. Nggak penting ini. Nggak penting. Dari asal usul, dari para pendirinya, ini nggak penting. Jelas? Sampai sini jelas? Oke, selesai ya? Nggak ada pertanyaan lagi kan? Fatwanya sudah oke? Udah oke fatwanya. Ini tinggal menegaskan fatwanya saja bahwa ini nggak benar. Apapun namanya, num, terserah. Saya nggak cerita lagi masalah hipnosisnya, namanya nggak cerita lagi. Sudah dibahas. Saya ingin menekankan secara syar'i, sahabat, orang-orang terdahulu itu tidak pernah melihat ini sebagai sebuah keilmuan. Tidak. Lalu bagaimana mungkin kita yang bukan peneliti, bukan ahli hadis, bukan ahli Al-Quran, Qurannya baru pas-pasan, mengambil ini sebagai keilmuan. Tuh lah, jangan gitu Pak, kena saya ya. Ya, alhamdulillah. Sampai sini ya, alhamdulillah. Ini berkat. Nah, latar belakang hipno, kesimpulan 1. Nah, ini kesimpulannya. Dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern, hipno itu ditemukan. Tidak ada satupun nama seorang muslim yang ikut menjadikan pengobatan ini sebagai pilihan atau sumbangsih pemikiran tentang keilmuan ini. Tidak ada. Tidak ada. Jelas ini. Ya. Pertanyaannya, jawab sama-sama ya. Jangan dalam hati. Bagaimana cara silsilah pengambilan keilmuan seorang muslim sehingga ketetapan setiap ilmu menjadi hidayah dan kebaikan? Bagaimana cara kita mengambilnya? Ini benar atau tidak silsilahnya? Tahu nggak? Gak ada yang jawab nih. Tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu model saya. Model saya, rule-nya saya. Boleh dipakai, boleh enggak. Kenapa Allah berikan hidayah? Saya sempat tantang juga semua orang. Ustadznya juga nggak berani berdebat sama saya. Akhirnya beliau doakan saya saja. Cara terbaik itu mendoakan. Dan Allah berikan hidayah. Lalu saya buka semuanya. Dan ternyata na'udzubillah subhanallah. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Kita menikmati setiap klien yang merasa sakit lalu bisa tertawa bareng sama kita. Lihat, dia tuh parah kali, hampir cerai sama suaminya. Kalau nggak ada aku, biasa itu. Ada yang bulan Ramadan datang, Pak, lagi itikaf. Suami istri datang, Ustaz, istri saya ini sangat curiga sama saya. Datang istrinya, ini suami saya selingkuh, Ustaz. Ramadan berkelahi. Perasaan kita dengan hipno bisa selesai. Iya, pada saat itu iya, Ustaz. Ternyata tidak semua. Ya, tidak semua. Subhanallah. Udah dijawab ini? Bagaimana cara silsilah pengambilan sebuah ilmu bagi seorang muslim sehingga setiap ilmu menjadi hidayah dan kebaikan. Jadi yang tadi tidak ada kebaikan ya. Ini supaya kita di depan nanti ada tambahan ilmu. Nih, jangan sampai semua training ikut, Pak. Saya dengar kemarin, kami ikut semua training. Training tudu, ikut. Training ini, ikut. Semua training ikut. Aku puntir, semua ikut. Ya Allah. Kita harus punya pedoman. Bagaimana cara kita mengambil sebuah ilmu. Jadi nggak semuanya harus ikut. Itu model saya dulu, Ustaz. Ikut semua. Untuk apa? Wah, ada kenalan bisa jualan. Salah niatnya. Jadi ilmunya nggak pernah dapat. Yang ada jualan. Enggak, ini untuk semua ya. Baik. Spanduk. Ya. Nah, lihat bagaimana mereka masuk dalam dunia kita. 1, dalam dunia kebudayaan atau entertainment. Pertama, hiburan. Stand hipnosis menjadi bagian daripada yang paling enak dan ratingnya paling tinggi.
Di Trans 7, Trans TV, stand hipnosis. Suka sekali seorang artis itu dijadikan korban. Kenapa? Ratingnya baik. Mau dia jelek, mau dipungkiri, mau dipeluk sama bukan suaminya, yang penting rating naik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Dengan gonta-gantinya namanya dan sejenis dan segala jenis turunannya menjadi style kehidupan. Melalui apa? Film. Ibu-ibu suka film Korea? Artis Korea? Jangan pernah mimpi suaminya jadi orang Korea. Walaupun dalam khayalan, jangan. Sering nonton India, ini yang paling sering. Ini. Oh iya, ya, dulu. Karena ini bagian dari pencucian otak untuk kebudayaan dan agama yang masuk. Begitu, begitu nonton India menangis, berderai air mata, sedih kali Ustaz. Begitu ngaji nggak pernah nangis. Sholat nggak pernah nangis. Berdoa aja nggak nangis lagi. Kalau ada yang nangis, ada orang berdoa nangis. Ya Allah, Ustaz tuh nangis. Bingung dia, Ustaz tuh nangis. Biasa aja lah Ustaz. Dia aneh dengan orang yang berdoa, sholat, nangis itu aneh. Padahal orang-orang, Masya Allah ya, aneh itu aneh. Dalam bidang ekonomi, diciptakannya barometer ekonomi dengan prinsip liberal. Ini cara mereka bermain, ya. Materialisme, pluralisme, dan menciptakan kekhususan dunia sebagai kekhususan yang hakiki. Kejar kehebatan, ambil S1, S2 luar negeri, insya Allah kita bisa dapat kejuaraan, dapat hebat, dapat bisa kerja luar negeri, bisa tolong orang tua. Ini yang dikejar. Kehebatan hakikinya adalah dunia. Baru kuliah S1 mati, selesai sudah. Ya mereka masuk dalam surga. Jadi semuanya sudah dicuci nih kita nih semuanya. Ya, yang lebih bahaya itu dalam bidang pendidikan. Ini saya nggak tahu kenapa kontak-kontak. Ya, kabelnya ya, salahkan kabelnya saja. Tujuan pendidikan sebagai tempat perbaikan akhlak dan adab hilang. Ini masuk dalam dunia pendidikan, Pak. Udah hilang. Apa yang dinilai? Value, angka. Kalau ranking 1, hebat. Ranking 35, saya mau tanya, yang SD-nya 7 tahun, angkat tangan. Sekedar tahu aja ya. SD-nya 7 tahun loh. Bangga ya Bu ya? 8 tahun Bu, janganlah kelamaan Ibu ya. 7. Apa yang membuat kita bisa 7, 8? Value, nilai. Kalau 100 itu pontenannya hebat, kalau 0 itu jelek. Jadi suatu saat ada anak jujur, baik, sabar, mudah menolong, nilainya 0, jelek. Karena patron disugesti otak kita, nilai 100 yang terbaik. Teng. Padahal dia nggak pernah dapat nilai 100 ayahnya. Anaknya disuruh ranking 1, padahal ayahnya ranking 34. Dari 30 orang. Bahaya nih. Dikasih les pagi, siang, sore, malam. Untuk apa Pak? Nilai yang dikejar, ya ilaha illallah. Makanya sekarang saya tekan sama anak-anak kita, nak, ayah mau melihat kamu bagus, jujur, sopan sama guru, berbicaranya tidak kasar. Nilai apapun ayah terima. Itu Pak. Karena sekolah itu pendidikannya akhlak. Innamal bu'istu akhlak. Akhlaknya dulu dirubah. Yang lainnya gampang nanti. Ya. Nah sekarang aja baru masuk pendidikan apa Pak? Karakter dirubah, bukan akhlak dan adab, karakter. Ya. Alah terserah aja lah namanya apa. Pokoknya begitu. Nilai karakternya pakai angka enggak? Iya, sama aja. Sama aja. Karakter bagus itu nilainya A. Cukup.
baik. Ya. Lalu bidang kesehatan ya, udah masuk dia. Saat ini menjadi pilihan utama dalam pengobatan yang bersifat mentalitas atau kejiwaan serta mampu menembus nilai-nilai kemanusiaan dengan program trauma healing. Hati-hati itu. Program trauma healing adalah program jangan lari rusak. Trauma healing, ya, program untuk memasukkan sugesti pada orang-orang yang trauma. Ini programnya, Bu. Pak, ini programnya, Ustaz. Maka dan perdamaian satu lagi. Mereka masuk pada konsep-konsep tersebut. Ya, jadi jalur pendidikan, jalur ekonomi, jalur entertainment dan kebudayaan dan jalur kesehatan sudah mencekram. Dan kita baru jalur dari apa, Pak? Pengobatan, baru satu saja kita. Oke, kita bahas jalur pengobatan kalau begitu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sekilas saja bahwasannya nanti kalau ada orang datang kepada Anda dengan sombong sekali dan ngajak berkelahi, berarti baru level 1 sah. Ya. Mana yang counter hipnotis, yang mana? Datang dia mau gebrak meja, berarti baru di level 1. Apa level 1? Baru belajar. Yang level 2 tawadhu dia. Dia tahu nih counter. Tapi dia akan berusaha untuk mencari yang lainnya. Yang ketiga, dia tidak akan merasakan apapun ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita punya ilmu, maka jadilah orang-orang yang tawadhu. Jadi orang-orang yang tawadhu, ya. Baik, sekedar saja. Dalam Al-Quran, nah ini masuk kepada pengobatan, silsilah proses pembelajaran secara syariah yang tadi ya. Al-Quran sebagai sumber utama segala keilmuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Betul? Betul? Oke. Apa itu fungsi Al-Quran? Yunus ayat 57. Iya. Apa Yunus ayat 57? Ya ayyuhan nas qad Mau'idah. Apa itu mau'idah? Itu udah ada di situ mau'idah. Pelajaran. Siapa yang ngajarkan? Allah. Saya ingin katakan Al-Quran itu adalah sebuah pengobatan yang diajarkan Allah sama kita. Lebih hebat daripada bodas. Bukan, ini cuma gara-gara satu ini ya. Saya ingin mengatakan kita nggak boleh ragu dengan Al-Quran sebagai penyembuh, karena Allah sendiri yang mengatakan ini Al-Quran adalah penyembuh. Kita nggak yakin. Kalau sakit, Bu, kita kemana? Dokter. Bukan Al-Quran masalahnya. Kalau tambal ban kemana? Bocor? Nggak ke dokter. Mana tahu tukang sayur ya, Pak. Kalau lapar kemana? Jelas itu. Kalau sakit kemana? Ke yang tempat punya yang memiliki Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama adalah bahwasannya Al-Quran sebagai proses pembelajaran utama. Al-Quran, apapun yang dikeluarkan Al-Quran, apapun yang dikatakan Al-Quran, apapun yang dinukil Al-Quran, maka jangan Anda tolak sekali-sekali. Jangan ada rasa sedikit pun menolaknya. Kalau Al-Quran yang mengatakannya. Contoh, bismillah. Ada madu, ya. Bukan produk, lihat ayatnya. Tuh. An-Nahl 6869. Jangan lihat gambarnya, itu pemanis doang. Coba, ini hal, percaya nggak? Percaya nggak? Percaya tidak? Punya madu nggak di rumah? Boh. Saya nggak ikut-ikut, Bu, ya.
Ya, ngaku semua nih. Alhamdulillah. Jangan pernah kita pikir mengatakan menyok. Ya, barakallahu. Bagus sekali. Jangan cerita pengobatan. Ini Al-Quran yang mengatakan. Apa kata Al-Quran? Di dalamnya keluar apa? Minuman yang bermacam-macam warnanya. Yang di dalamnya terdapat penyembuhan.